Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab ada 4 konteks. Topik yang pertama, tidak menafsirkan ayat Alkitab keluar dari konteksnya. Prinsip umum yang pertama adalah menafsir kata, frasa, kalimat ayat dengan memperhatikan konteks yang ada. Sehubungan dengan menafsirkan ayat Alkitab, konteks diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan satu bagian perikop tertentu atau pasal tertentu atau satu kitab dengan kitab yang lain, bahkan antara perjanjian baru dengan perjanjian lama yang akan dibahas di materi yang pertama mengenai jenis-jenis konteks. Konteks historis. Konteks historis adalah konteks yang melatar belakangi pada sejarah. Yang pertama, situasi politik. Pada zaman pelayanan Yesus sekitar tahun 30 Masehi, Israel berada di dalam kekuasaan Romawi dengan Pontius Pilatus sebagai gubernur Yudea. Romawi mengontrol. Konteks historis. Konteks historis adalah konteks yang melatar belakangi pada sejarah. Injil Yohanes 5 menceritakan kisah penyembuhan seorang. 3. Konteks historis. Konteks historis adalah konteks yang mengacu pada latar belakang sejarah. Injil Yohanes 5 menceritakan kisah penyembuhan seorang lumpuh di kolam Bethesda yang kemudian memicu konflik antara Yesus dan pemimpin agama Yahudi karena penyembuhan itu dilakukan pada hari Sabat. Injil Yohanes mulai dikuasai oleh kaum Farisi setelah kelompok Saduki kehilangan pengaruh akibat kehancuran bait suci. Yang pertama, situasi politik. Pada zaman pelayanan Yesus sekitar tahun 30 Masehi, Israel berada di bawah kekuasaan Romawi dengan Pontius Pilatus sebagai gubernur Yudea. Romawi mengontrol kehidupan politik dan keagamaan, tetapi mereka memberi wewenang kepada Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi, untuk mengatur hukum-hukum keagamaan. Pemimpin Yahudi, terutama Farisi dan Saduki, merasa terancam oleh Yesus karena pengajarannya menentang otoritas mereka. Yang kedua, situasi sosial. Masyarakat Yahudi sangat religius dan mengikuti hukum Taurat secara ketat, termasuk aturan Sabat yang ditekankan dalam Yohanes 5. Orang sakit dan cacat dipandang rendah karena mereka dianggap mengalami hukuman Tuhan akibat dosa mereka atau dosa leluhur mereka. Yohanes 9 ayat 2. Penyembuhan di kolam Bethesda menarik perhatian karena tempat itu dianggap memiliki kekuatan spiritualitas untuk menyembuhkan orang yang pertama kali masuk ke dalam air setelah berguncang. Yang keempat, konteks budaya. Konteks budaya mencerminkan tentang budaya pada saat itu. Yang pertama, budaya Yahudi. 1. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus menegaskan hubungan dengan hukum Taurat yang sangat dihormati dalam budaya Yahudi. Yang kedua, Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab, menunjukkan kebiasaan beribadah di sinagoge yang merupakan bagian penting dalam budaya Yahudi. Yang kedua, ayat Alkitab yang bertentangan dengan ayat lain. Yang pertama, hukum harus ditaati dan hukum tidak berlaku lagi. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi
dengan sempurna. Dan Paulus mengajarkan bahwa keselamatan datang melalui iman, bukan melalui ketaatan hukum. Yang kedua, Allah tidak bisa dilihat dan orang bisa melihat Allah. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Penjelasan. Di satu sisi, Paulus mengatakan bahwa Allah tidak dapat dilihat manusia, tetapi dalam Keluaran, Musa berbicara kepada Allah berhadapan muka. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Musa melihat perwujudan Allah, bukan keberadaannya secara penuh dan esensinya yang tidak dapat dijangkau manusia. 3. Konteks historis. Konteks historis adalah konteks yang mengacu pada latar belakang sejarah. Injil Yohanes 5 menceritakan kisah penyembuhan seorang lumpuh di kolam Bethesda yang kemudian memicu konflik antara Yesus dan pemimpin agama Yahudi karena penyembuhan itu dilakukan pada hari Sabat. Injil Yohanes mulai dikuasai oleh kaum Farisi setelah kelompok Saduki kehilangan pengaruh akibat kehancuran bait suci. Yang pertama, situasi politik. Pada zaman pelayanan Yesus, sekitar tahun 30 Masehi, Israel berada di bawah kekuasaan Romawi dengan Pontius Pilatus sebagai gubernur Yudea. Romawi mengontrol kehidupan politik dan keagamaan, tetapi mereka memberi wewenang kepada Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi, untuk mengatur hukum-hukum keagamaan. Pemimpin Yahudi, terutama Farisi dan Saduki, merasa terancam oleh Yesus karena pengajarannya menentang otoritas mereka. Yang kedua, situasi sosial. Masyarakat Yahudi sangat religius dan mengikuti hukum Taurat secara ketat, termasuk aturan Sabat yang ditekankan dalam Yohanes 5. Orang sakit dan cacat dipandang rendah karena mereka dianggap mengalami hukuman Tuhan akibat dosa mereka atau dosa leluhur mereka. Yohanes 9 ayat 2. Penyembuhan di kolam Bethesda menarik perhatian karena tempat itu dianggap memiliki kekuatan spiritualitas untuk menyembuhkan orang yang pertama kali masuk ke dalam air setelah berguncang. Yang keempat, konteks budaya. Konteks budaya mencerminkan tentang budaya pada saat itu. Yang pertama, budaya Yahudi. 1 Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus menegaskan hubungan dengan hukum Taurat yang sangat dihormati dalam budaya Yahudi. Yang kedua, Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab, menunjukkan kebiasaan beribadah di sinagoge yang merupakan bagian penting dalam budaya Yahudi. Yang kedua, ayat Alkitab yang bertentangan dengan ayat lain.
Yang pertama, hukum harus ditaati dan hukum tidak berlaku lagi. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Penjelasan: Yesus dalam Matius menegaskan bahwa hukum Taurat tetap berlaku, tetapi dalam Roma, Paulus menekankan bahwa orang percaya sekarang hidup dalam kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat. Ini dapat dipahami bahwa Yesus menggenapi hukum dengan sempurna, dan Paulus mengajarkan bahwa keselamatan datang melalui iman, bukan melalui ketaatan hukum. Yang kedua, Allah tidak bisa dilihat dan orang bisa melihat Allah. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Penjelasan: di satu sisi, Paulus mengatakan bahwa Allah tidak dapat dilihat manusia, tetapi dalam Keluaran, Musa berbicara kepada Allah berhadapan muka. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Musa melihat perwujudan Allah, bukan keberadaannya secara penuh dan esensinya yang tidak dapat dijangkau manusia. Yang ketiga, ayat Alkitab untuk deskriptif dan keterangannya. Yang pertama, Yesus dibaptis dan Roh Kudus turun seperti burung merpati. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Keterangannya, ayat ini menggambarkan peristiwa baptisan Yesus di Sungai Yordan oleh Yakobus, oleh Yohanes Pembaptis. Ini adalah momen penting yang menandai awal pelayanan Yesus dan juga menunjukkan kehadiran Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus menenangkan badai. Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Keterangan. Ayat ini menggambarkan peristiwa Yesus meredakan badai di danau. Ini menunjukkan kuasanya atas alam dan bagaimana dia dapat membawa ketenangan dalam hidup orang percaya. Yang kedua, ayat Alkitab untuk deskriptif. Didaktif adalah berbicara tentang ajaran perintah yang bersifat berulang. Ada dua ayat didaktif dan keterangannya. Yang pertama,
Yang kedua, Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Keterangan ayat ini menekankan pentingnya kesabaran dan pengampunan dalam hidup orang percaya. Yang keempat, ada beberapa oknum yang berbicara. Yang pertama, Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Yang pertama, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Keterangan, Yesus menjawab pencobaan pertama dari iblis di padang gurun, menegaskan bahwa kehidupan manusia bergantung pada firman Allah. Yang kedua, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Keterangan, Yesus mengajarkan dalam khotbah di bukit tentang peran murid-muridnya sebagai terang dunia. Yang kedua, malaikat yang berbicara. Ada dua ayatnya. Yang pertama, Matius 28 ayat 6. Yang pertama, Matius 28 ayat 5 sampai 6. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Lihatlah tempat ia berbaring. Keterangan, ayat ini merupakan bagian dari kisah kebangkitan Yesus. Yang kedua, Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, janganlah takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Keterangan, ayat ini merupakan bagian dari kisah ketika malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria di dalam bait suci. Yang ketiga, manusia yang berbicara. Ada dua contohnya. Yang pertama, Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Keterangan, ayat ini merupakan bagian dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya di Kaisarea Filipi. Yang kedua, Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Keterangannya, ayat ini adalah respon Maria setelah menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung Yesus, Sang Mesias. Yang keempat, ayat Alkitab yang ada di Perjanjian Baru yang
"Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Keterangannya, iblis mencoba Yesus di padang gurun. Yang kedua, Lukas 8 ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya